Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas update terbaru tentang Bitcoin teman-teman. Bagaimana kemungkinan ke depannya, akankah dia memasuki bullish ataukah bearish lagi ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang tertarik dengan apa yang Uang Receh sajikan di channel YouTube Uang Receh, mari bersama-sama kita subscribe channel Uang Receh biar channel Uang Receh semakin giat dalam memposting video-video yang bermanfaat teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa Uang Receh punya daily quotes buat hari ini teman-teman. Masih sama, untuk daily quotes-nya sama seperti yang muncul di layar handphone atau layar PC kalian ya. Di sini ada sebuah kata-kata teman-teman. Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanyalah sementara. Nah, perlu kalian ketahui dan garis bawahi teman-teman. Yang namanya kehidupan itu kan ada hitam, ada putih, ada benar, ada salah, ada sukses, ada pula kegagalan teman-teman. Nah, kalau kalian belajar, kalau kalian mengerti kata-kata itu, pasti kalian mengingat-ingat nih dalam hidup kalian. Porsi sukses dan porsi gagal itu seberapa banyak sih dalam hidup kalian? Nah, kalau Uang Receh boleh sedikit memberikan apa yang Uang Receh alami selama ini ya teman-teman. Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup kita, itu benar, yang sangat benar sekali menurut Uang Receh. Dan keduanya hanyalah sementara teman-teman. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin dalam keadaan gagal atau hidupnya mungkin dalam keadaan yang susah, yakinlah teman-teman bahwa kesusahan kalian itu nggak akan bertahan lama. Kesusahan itu hanya sementara. Kesusahan yang kalian alami hari ini atau kegagalan yang kalian alami hari ini itu adalah batu pantulan buat kalian agar kalian itu bisa melangkah satu step yang lebih tinggi teman-teman. Dan pesan Uang Receh juga buat kalian yang kalian sekarang dalam keadaan hidup enak, dalam keadaan hidup sukses mungkin, dan dalam keadaan hidup yang mungkin berada sedang di atas, kalian juga jangan lupa bahwa itu pasti ada teman-teman. Karena baik sukses atau kegagalan itu hanyalah sementara. Nah, tinggal cara kalian pandang, bagaimana kalian menyikapinya dan mengaturnya agar hidup kalian yang penting itu selalu happy dan tersenyum teman-teman. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Kita akan bahas price action terlebih dahulu untuk Bitcoin teman-teman. Nah, di sini Uang Receh gunakan trading view ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini analisisnya adalah by candlestick harian teman-teman. Di sini Uang Receh punya sedikit analisis yang mungkin akan membantu kalian dalam menentukan investasi kalian teman-teman. Meskipun Uang Receh belum begitu ahli dalam bidang trading, tapi Uang Receh yakin kalau kalian belajar, kalian dior, kalian sering membaca yang namanya analisis, kalian juga bisa pelajari teman-teman. Dan itu seenggak-enggaknya akan memberikan kalian di mana sih kalian harus entry dan di mana sih kalian harus melakukan pembelian teman-teman. Nah, untuk analisis harian kurang lebih 3 hari yang lalu itu Bitcoin sempat menyentuh di level resistennya teman-teman, yaitu di sekitar angka 22.500 ya teman-teman. By the way, angka 22.500 ini kalau kita tarik dari garis MA200 weekly itu sudah sangat dekat teman-teman. Artinya di MA200 weekly yang kemarin itu sempat menjadi support tertingginya teman-teman, sekarang berubah menjadi resisten yang sangat kuat. Nah, tentunya biasanya Bitcoin kalau sudah menyentuh resisten tingginya tetap akan ada yang namanya pricing seller teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini adalah untuk resistennya itu Bitcoin sempat menyentuh angka 22.500 dan setelah itu membentuk yang namanya hammer inverted hammer pattern teman-teman. Artinya setelah itu kemungkinan besar Bitcoin akan kembali terkena selling pressure yang cukup kuat. Nah, buat kalian sampai manakah bottomnya Bitcoin? Nah, ini just analisis dari Uang Receh teman-teman. Untuk
beberapa minggu ke depan mungkin Bitcoin akan terkoreksi bisa sampai ke angka sekitar 20.200. Nah, itu untuk weakness-nya sekitar 20.200 sampai paling dalam mungkin sekitaran 19.900. Nah, untuk 20.200 sendiri itu adalah titik supportnya di tahun 2017 teman-teman. Artinya all time high di tahun 2017. Nah, kemungkinan Bitcoin akan menyentuh ke angka sana lagi mengingat makroekonomi atau berita-berita negatif juga masih dominan di minggu-minggu ini teman-teman. Nah, kita akan bahas dari makroekonominya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke Twitternya salah satu pengguna Twitter yang cukup terpercaya ya teman-teman, Otero ya. Ini meng-tweet tanggal 9 Juli. Dia bilang bahwa kurang lebih sekarang itu Exchanger sedang kekurangan koin teman-teman. Dimana mungkin kalian yang sudah mengikuti channel-channel cryptocurrency yang lain, banyak dari channel-channel tersebut merekomendasikan bahwa kalian harus mencari Exchanger yang benar-benar dananya itu liquid teman-teman. Artinya dia nggak menyimpan dana kalian terus dana kalian dibawa ke investasi lain lagi atau di stakingkan di investasi lain lagi teman-teman. Nah, di sini we are about to find out which itu adalah centralized exchange teman-teman, has lent out your coin without your knowledge. Nah, di sini kurang lebih artinya kemungkinan exchanger itu mengeluarkan koin kalian buat berinvestasi di tempat lain tanpa kalian tahu teman-teman. Nah, Otero ini mengajarkan kita untuk mencari tahu exchanger yang benar-benar valid, exchanger yang benar-benar punya dana besar yang safe teman-teman, yang aman. Contohnya seperti Celsius sendiri, ternyata kan para kreditur atau debitur di Celsius ini belakangan tidak bisa mencairkan dananya itu karena dananya tersebut digunakan oleh Celsius untuk staking di tempat lain. Nah, Otero ini mungkin beranggapan banyak exchanger sekarang yang melakukan hal tersebut teman-teman, dan alhasil mereka akan menemui rugi di belakang teman-teman. Nah, artinya si Otero ini mengingatkan kita paling aman itu menyimpan koin atau dana kalian bukan di exchanger tentunya, seperti di Cold Wallet teman-teman, atau Ledger atau Trezor, mungkin yang dua pabrikan tersebut yang sudah cukup terkenal. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada berita dari TechDev. Nah, ini adalah perbandingan antara Bitcoin dengan Nasdaq teman-teman. Ternyata Bitcoin dan Nasdaq itu punya korelasi positif kalau Uang Raja boleh bilang. Nah, mulai dari tahun 2018 pada saat Bitcoin itu mencapai ATH-nya, itu si Nasdaq juga mencapai ATH-nya teman-teman. Dan setelah mencapai ATH-nya sebanyak atau sejauh 476 hari, Bitcoin itu drop teman-teman. Dan si Nasdaq juga ikut drop selama 476 hari. Nah, di yang hijau-hijau ini adalah titik peralihan dari Bitcoin mulai di titik terendah, dia mulai pump lagi. Setelah itu, setelah mencapai titik tertingginya di bulan Juni tahun 2019, Bitcoin kembali lagi dump. Dan jaraknya masih tetap sama sejauh 476 hari. Sampai kurang lebih di tahun 2021 akhir ya teman-teman. Nah, di tahun 2021 akhir ini Bitcoin juga memasuki masa bullishnya lagi. Dan terbukti di tahun 2021 Bitcoin kembali menyentuh ATH-nya, yaitu di sekitaran angka 65.000 sampai 69.000. Nah, perlu kalian ketahui sekarang tepat di minggu-minggu ini Bitcoin itu sudah 476 hari dari ATH-nya di tahun 2021 teman-teman. Nah, ini juga orang-orang banyak yang beranggapan ini adalah titik akumulasi para whales. Artinya ada kemungkinan ini adalah titik terpenting buat Bitcoin teman-teman untuk melanjutkan rally-nya ke atas, ataukah malah justru sebaliknya tertekan ke bawah teman-teman, jauh di bawah ATH-nya di tahun 2018.
Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kenapa sih Bitcoin itu susah menembus 22.500 atau mendekati moving average-nya weekly di MA 200-nya? Minggu ini muncul berita yang cukup mengherankan. Kalian tentu tahu korban MT Gox mulai dibayar 142.000 Bitcoin, teman-teman. Nah, kalau kalian yang mengikuti kripto sudah lama, sudah ya mungkin dari tahun 2015 kalau nggak salah teman-teman, itu ada kasus MT Gox. Nah, buat kalian yang nggak tahu MT Gox itu apa sih? MT Gox itu adalah exchanger terbesar di tahun 2015. Nah, mungkin kalau di tahun 2022 adalah Binance, teman-teman. Di waktu itu MT Gox kehilangan saldo Bitcoinnya atau kehilangan saldo cryptocurrency-nya. Kenapa kehilangan saldo cryptocurrency? Ternyata ulah hacker itu nggak hanya merepotkan di saat-saat ini aja, teman-teman. Udah mulai sejak dulu itu hacker sudah menjadi momok yang mengerikan untuk mata uang cryptocurrency atau blockchain ya, teman-teman. Nah, ternyata MT Gox ini adalah seseorang atau institusi yang bisa dipercaya ternyata. MT Gox meskipun dari 2015 sampai 2022 itu ada kurang lebih 7 tahun jaraknya, MT Gox ini masih berkomitmen untuk membayar para pelanggannya atau para debiturnya, teman-teman. Nah, ada kemungkinan MT Gox itu akan membayar senilai 142.000 dalam bentuk Bitcoin. Nah, di sini tentunya kalau MT Gox sampai membayar sebanyak 142.000 dalam bentuk Bitcoin, seenggak-enggaknya akan ada pressing seller lagi, teman-teman, yang cukup kuat di minggu-minggu ini bahkan sampai minggu depan. Nah, kurang lebih sampai berapakah di bottomnya Bitcoin? Kalau seandainya MT Gox ini bisa mempengaruhi atau mungkin yang sudah mendapat ganti rugi langsung menjual saldo atau aset mereka dalam bentuk Bitcoin, ada harapan Bitcoin akan terpuruk lagi di angka kurang lebih sekitar 16 sampai 17.000, teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang sekarang, apakah ini saat tepat buat share ataukah saya harus menunggu analisisnya sampai memang benar-benar menyentuh 16 atau 17.000? Kita sama-sama, uang receh sendiri pun nggak ada yang tahu bottomnya di mana. Sekali lagi ya, tetap lakukan do your own research, teman-teman. Tetap lakukan pre-analisis dulu sebelum kalian memutuskan untuk membeli mata uang cryptocurrency, baik Bitcoin, Ethereum, atau yang lain sebagainya. Nah, memang untuk belakangan ini banyak berita-berita atau dari makroekonomi juga belum begitu positif untuk Bitcoin melanjutkan sesi bullishnya. Tapi justru disinilah di saat panic trader itu terjadi atau panic selling itu terjadi, banyak orang yang bilang Bitcoin gak akan menembus ATH-nya. Mungkin ada kemungkinan tetap ya Bitcoin masuk ke masa bullishnya, teman-teman. Sekian dulu penjelasan dari uang receh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang tertarik dengan penjelasan uang receh. Silahkan bisa di share dan silahkan like dan berikan komentar, teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.